Tapi kalau ditinggalkan berpahala.
itu makruh. Jadi kalau begitu bagusan kita tinggalin daripada kita kerjain, ya. Jadi waktu kita puasa ada beberapa perbuatan yang dimakruhkan untuk dilakukan. Jadi kalau dilakukan perbuatan itu puasa kita tidak batal. Tapi alangkah bagusnya kalau ditinggalkan perbuatan itu. Aili ajlihi artinya lantaran atau karena puasa. Jadi perbuatan itu dimakruhkan karena sedang berpuasa. Kalau seandainya perbuatan itu dilakukan bukan sedang berpuasa, itu gak jadi masalah. Gitu. Maka dikatakan aili ajlihi artinya karena puasa. Wa huwa asyratun ala ma ya'ti. Ini pekerjaan-pekerjaan yang dimakruhkan waktu berpuasa ada 10 sebagaimana yang akan datang atau sebagaimana berikut ini. Yang pertama, musyatamatun, yaitu mencaci atau memaki. Lagi puasa dia maki-maki orang, lagi puasa dia ngomel-ngomelin orang. Puasanya nggak batal, tapi bisa jadi pahala puasanya yang berkurang, ya nyaris hilang, gitu. Karena lagi puasa mencaci orang. Jadi dari segi batal dan tidak batalnya puasa, maka puasanya tidak batal, hanya tidak sempurna nanti pahalanya. Waqad tahrumu, dan kadang-kadang ini mencaci atau memaki itu diharamkan, gitu. Ya, jadi bisa jadi diharamkan nanti. Fa in syatamahu ahadun falyaqul inni shaimun. Kalau kita lagi puasa kemudian ada orang yang memaki kita, ada orang yang mencaci maki kita, falyaqul, maka adalah dia mengatakan, dia yang mencaci maki tadi itu, inni shaimun, inni shaimun, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Nah, jadi itu apakah nanti tidak akan timbul riya kalau kita mengatakan, lu saya lagi puasa nih, jadi seolah-olah menunjukkan puasanya. Nah, di situ, dan lagi pula kan ketika itu memang lagi pada puasa semuanya. Apa gunanya mengatakan seperti itu? Ya, saya lagi puasa, gitu. Nah, jadi di sini artinya ya kita mengatakan seperti itu tidak menjadi halangan supaya kita tidak menimpali orang tadi. Ini soim. Jadi artinya kita mencegah diri kita jangan sampai kita timpali caci maki orang tadi. Tapi kalau kita lagi puasa puasa sunat, itu kan berarti kan nggak semua orang puasa sunat itu. Ketika ada orang jadi maki, ya kita mengatakan ini soimun, saya lagi puasa, itu tidak akan terjadi ria. Kenapa? Karena ya di situ kita menunjukkan bahwa kita tidak sedang dalam perbuatan tadi, gitu ya. Ini soimun. Jadi itu dikatakan ya seperti itu. Ada caci maki orang, ya orang caci maki kita, maka kita mengatakan ini soimun. Dan kemudian yang pertama, jadi yang pertama adalah mencaci maki. Itu lagi puasa kita mencaci maki orang, itu termasuk perbuatan yang makruh. Ada sebuah hadis, asyamu junnatun, puasa itu sebagai benteng. Fa idza kana ahadukum shaiman, kalau salah seorang di antara kalian sedang melaksanakan ibadah puasa, fala yarfus, jangan berkata kotor, wala yajhal, jangan berbuat bodoh. Fa ini mulu'un qatalahu aw syatamahu, kalau ada orang yang mengajak berantem atau yang mencaci maki kita sedang berpuasa, falyaqul, maka adalah katakan kepada orang itu inni shaimun marratain,
saya lagi puasa, saya lagi puasa. Ya, yaqulu bilisani biniyatin, dia ngomong semacam itu pakai lidahnya dengan niat kaffu nafsihi, dia mencegah dirinya daripada balas. Ya, jadi dia ngomong inni shaimun itu dengan apa? Dengan lidahnya, tetapi maksudnya apa? Supaya dia tidak nimpalin, tidak jawabin. Jadi dikatakan biniyati kaffi nafsihi wa wa'zi syatimi, dan juga memberikan nasihat kepada orang yang mencaci maki. Ya, juga wadaf'ihi billati hiya ahsan, dan dia tolak perbuatan itu dengan perbuatan yang lebih bagus. Bukannya kita timpalin lagi dengan caci maki juga, tapi kita mengatakan ini shaimun, dan itu adalah perlawanan yang ahsan daripada kita timpalin. Ya, enak aja lu caci maki gua, lu anak siapa sih? Lu siapa sih? Nah, gitu ya. Nah, itu jadi kadang seperti itu. Fa in jama baina lisani wa qalbihi fa hasanun. Kalau digabungkan antara lisannya dan hatinya, ya maka itu lebih bagus lagi. Jadi artinya ya lisannya dan hatinya sekaligus ya dia tahan untuk melawan orang tadi, maka itu lebih bagus. Kata Imam Nawawi, wa yusannu tikraruhu marratain aw aktsara li'annahu aqrabu ila imsaki sahibihi anhu. Jadi katanya kata Imam Nawawi, dan disunatkan mengulang-ulangnya inni shaimun 2 kali atau bahkan lebih. Ya. Kenapa? Karena nanti orang yang mencaci maki kita dia lebih lebih paham. Ya, ila imsakit sahibi anhu, jadi si pelaku tadi akan menahan lidahnya daripada caci maki orang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perbuatan dinilai makruh ketika puasa, wa ta'khiru fitrin, dan menunda berbuka puasa, liman qasadahu, bagi orang yang berniat menunda berbuka karena beranggapan bahwa berbuka itu akan mendapatkan keutamaan. Liman qasadahu, jadi artinya kalau orang menunda puasanya karena lagi macet di jalanan, pulang kantor, pulang kerja, ya di tengah jalan macet, sementara kan kiri itu nggak ada tukang ya jajanan lah, tukang goreng-gorengan, tukang minuman nggak ada. Kita juga bawa air. Pas sampai rumah udah 15 menit yang lalu dari maghrib. Itu namanya dia nggak berniat untuk menunda. Ini sengaja dia nunda, nggak ada halangan begitu. Ada di rumah ya. Kemudian minuman makanan siap, udah maghrib, antar aja dulu malah dia sholat sunat qobliyah dulu, ya dibaca Quran dulu berapa baris baru dia buka. Itu termasuk makruh, ya karena nanti rasa senangnya kalau sudah lewat beberapa menit udah hilang. Tapi kalau begitu maghrib langsung buka, rasa senangnya masya Allah bukan main. Ya, itulah makanya kata Rasulullah SAW bahwa ada 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama ketika iftarnya berbuka puasa, tapi kalau udah ditunda 15 menit udah kurang senang lagi. Dan yang kedua ketika berjumpa sama Allah nanti di akhirat. Itu dua kegembiraan. Ya, jadi katakanlah hari begitu maghrib jangan langsung aja dulu nih, minum dulu walaupun 1 teguk. Tapi airnya banyak sini air ya, minum dulu. Atau kolak, ya dihirup aja kuahnya. Jangan kolak-kolak, jangan kemana-mana. Airnya aja, ya azan dah. Nah habis azan lanjutin, ya. Jadi lebih utama kita buka dulu, ya baru kita azan di situ. Jadi katakan makruh kita menunda berbuka puasa, liman qasadahu, ini perbuatan dikatakan makruh seperti ini bagi orang yang berniat memang menundanya. Wara'a an-nafi fadilatun, dan dia beranggapan bahwa menunda berbuka itu ada fadilahnya, ada keutamaannya. Padahal bukan utama. Ya. Nah, yang utama itu adalah menyegerakan berbuka. Makanya dikatakan ta'jil. Ya, ta'jil itu artinya apa? Bersegera, cepat-cepat. Ya, ta'jil itu
Li khabari sahihain, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitrah. Umatku selalu di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Itu kata Rasulullah. Jadi jangan gue sih malu kalau begitu maghrib langsung makan, tadi agak orang kelaparan, emang lagi lapar. Iya. Kecuali di bulan-bulan lain lagi kali, ya. Orang baru menghidangkan nasi kebuli udah langsung dicobro aja, belum diberi silakan, belum apa, lagi belum siap gitu, baru bahan ditaruh udah langsung. Nah, itu kan malu deh tuh kalau begitu. Nah, ini memang waktunya, memang kita lapar dari pagi. Ya jangan dikatakan kayak orang kelaparan, yang benar lagi lapar. Nah, jadi katakan umatku selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Zada Imam Ahmad, Imam Ahmad menambahkan di sini wa akharus sahur, dan mereka itu menunda atau memperlambat sahur. Jadi kalau subuh katakan 4:30, kita sahur jam 4, itu yang bagus. Makan seperempat jam, yang seperempat jam itu buat kopi, buat rokok cukup. Jangan jam 2 udah sahur. Jam 2 malam udah sahur. Ya. Lah kalau jam 2 udah sahur, besok jam 10 pagi udah lapar. Nah, jadi maksudnya kalau kita menunda sahur itu, menunda sahur itu, sehingga nanti jam 10 belum apa-apa tuh masjidnya kita. Kenapa? Karena kita sahurnya jam 4, subuh jam 4:30. Ya gitu. Ya. Kadang-kadang kan kalau ibu-ibu nih kalau udah bangun gak bisa tidur, daripada nggak tidur kebablasan, udah dah. Ya, kita sahur aja jam 2 sahur karena ya. Nah, jadi menyegerakan berbuka itu sunnah, menunda sahur juga sunnah. Yang perlu dicatat, ada kalimat sahur, ada kalimat suhur. Hanya beda sinnya saja, ada sa, ada su. Ada futur, ada fatur. Ada wudu, ada wadu. Itu beda. Jadi kalau huruf pertamanya dibaca dhamma, suhur, itu adalah orang yang makan sahur. Itu suhur. Futur adalah orang yang sedang makan sarapan pagi. Kemudian wudu adalah orang yang sedang berwudu. Jadi perbuatan. Itu kalau dibaca dhamma huruf awalnya. Kalau dibaca fathah, huruf awalnya sahur, kemudian fatur, wudu wadu, itu adalah nama perbuatan. Jadi kalau sahur itu adalah makanannya, ya. Kalau suhur orangnya, ya. Kalau fatur makanannya, kalau futur orang yang makan pagi, sarapan pagi. Wadu adalah airnya yang digunakan buat berwudu. Itu wadu. Al-wudu orang yang sedang berwudu. Nah, jadi hanya beda antara fathah sama dhamma saja. Jadi kalau fathah itu al-fi'lu, orang yang berbuat, ya. Kalau dhamma, kalau fathah itu adalah ismun lima yaf'alu bihi, yaitu nama sesuatu. Jadi sini kita baca bukannya apa ini, bukannya kita baca suhur, ya, tapi sahur. Wa akharus sahur, dan memperlambat atau menunda makan sahur. Kemudian yang tergolong perbuatan makruh waktu puasa juga wa madhu ilqin bi kasril ain, ilqin wa huwa ma yabdahu, mengunyah-ngunyah permen karet, ya, dibaca kasrul ainnya ilqun, wa huwa ma yabdahu, sesuatu yang dikunyah. Jadi lagi puasa ngunyah-ngunyah permen karet atau sesuatu yang seperti bisa dikunyah, apalagi itu ya, walau itu selama tidak ditelan airnya. Kalau dikunyah-kunyah airnya ditelan, ya batal puasanya. Ini sesuatu dikunyah, ya, dia dibuang, itu perbuatan makruh.
ya gitu. Nah, jadi kita lagi puasa, jangan punya kan teras. Nah, memang manis, tapi selama cairannya tidak masuk kerongkongan tidak batal. Tapi juga kan lagi puasa peradahan. Kalau orang Jakarta peradahan aja lagi puasa, kenapa harus menyambut permen kalau lagi puasa? Ya, itu bahasa Betawi itu peradahan aja loh. Ada kerjaannya enggak gitu lagi puasa, ya. Ya, jadi tentunya kalau ada unsur saja, kayak kalau orang lupa lagi puasa dia gigit-gigit gitu ya. Kenapa begitu? Li'annahu yajma'ur riqu. Karena dengan kita punya itu, maka air liur akan kumpul di mulut kita. Kalau kita nggak punya sesuatu kan air liur nggak keluar ya. Tapi kalau kita punya itu dengan sendirinya keluar air liur tuh. Tahu dari mana datangnya itu? Ada tuknya gitu, ya. Begitu kita punya sesuatu keluar, kita nggak punya nggak keluar dia. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Nah, dengan kita punya keluar air liur, dia khawatirkan air liur yang keluar tadi yang bercampur dengan permen tadi tertelan atau puasanya, maknanya makruh. Faidi betala'ahu afdhara. Kalau seandainya air liur yang sudah bercampur dengan permen tadi, ya afdhara, maka berarti dia membatalkan puasanya. Fi wajhin, menurut sudut pandang yang lemah. Wa in alqahu atishahu. Kalau dia buang gitu permen, dia akan menjadi haus. Dia buang haus, dia terlibat dalam puasanya. Nah, oleh karena itu jangan mengunyah-ngunyah sesuatu. Kapol, dulu ada orang kalau habis makan tidak ngerokok dimakan kapol. Kapol itu ya bunder itu dia hangat itu kalau kebetulan hangat dia di perut kita. Ya, dia bunder itu namanya kapol. Saya ingat dulu masih kecil suka gitu juga. Itu orang dulu kalau dia nggak ngerokok sebagai ganti rokok itu kapol. Ya. Qala Ibnu Rif'ati, berkata Ibnu Rif'ah, wala farqa baina alqil khubzi wa ghairihi. Tidak ada bedanya antara kunyahan itu roti dan lainnya. Ya. Jadi apakah roti yang dia punya, apakah permen yang dia punya begitu ya. Ya. Atau nasi yang dia punya illa, nah illanya tuh. Kecuali artinya yang gak makruh ayyakuna lahu waladun masalan la ma'dhi'a lahu ghairuhu. Illa ayyakuna lahu waladun, kecuali kalau dia punya anak masih balita, masih bayi. Masalah contohnya la ma'dhi'a lahu ghairuhu, orang lain tidak ada yang bisa munyahnya selain dia. Tuh anak kalau dikasih makanan yang nggak dikunyah lagi bisa kelolodan. Saya kadang-kadang bahasa kita sendiri, saya ketawa sendiri. Kelolodan tuh bahasa Betawi itu kelolodan. Ya, kalau nasinya mereka keras, nggak dikunyah-kunyah lagi, suapin aja tuh anak, bisa kelolodan tuh anak. Sementara orang lain yang mungkin nggak puasa, suruh ngunyah-ngunyah nggak ada, kecuali ibunya. Nah, ibunya punya ada. Nah, ini pengecualian. Maka si ibu itu lagi puasa mengunyah makanan buat anaknya, karena nggak ada orang lain yang punyanya, tidak makruh. Ya, pengecualian. Tapi kalau nggak ada alasan dia punya makruh, dia telan airnya, jadi batal puasanya. Nah, itu. Jadi ibu kita kan memang orang yang sangat sayang pada anaknya. Ya, daripada anak kita buta-buta makannya masih keras, ya dia punya. Kalau zaman dulu, ya saya yang ngalamin ketika saya punya adik saya tuh Sida, Ibrahim, Ismail. Jadi saya masih melihat saya itu ngulek nasi campurin pisang hanya luarnya, hati dibuang, pisang apa bisa diulek deh. Itu kan rajin banget, sampai haus banget, disuapin, dingin air. Ya, coba zaman sekarang ibu-ibu zaman sekarang agak nggak sabar gitu. Ya nggak sabar ngapain, susah ya. Nah, jadi saya dan anak sekarang memang katanya nggak boleh makan yang keras begitu, maka dia ASI aja, makanya air susu ibu aja
Udah 2-3 bulan enggak. Kalau dulu baru kecemplung juga 2 seminggu kemudian dikasih gituan itu. Tapi anehnya pada sehat aja ya. Pada sehat aja. Itu lihat tuh itu. Ustaz Ibrahim gede banget. Ustaz Ismail gede banget. Ustaz Mursyid gede banget dikasih bersama nasi pulau aja. Ya, gitu. Jadi sayang banget orang tua sama anaknya zaman dulu. Nah, jadi itu kalau memang nggak ada yang mau punya selain ibunya, apalagi lagi puasa, itu hilang kemakruhannya. Bisa kurang 2 menit. Hilang apa? Wadauqu ta'amin, dan mencicipi makanan. Ibu-ibu kan kalau lagi bulan puasa dia masak. Ya sekali-sekali beli ke Padang. Ya tapi kan nggak mungkin tiap hari. Nomor 1 apa? Duitnya lagi cumpor. Tahu nggak cumpor? Ya. Yang kedua bosan kalau Padang dulu. Di samping kejauhan Padang jauh banget. Ya, dia masak dah. Lah masak kalau kita lagi puasa nggak berasa apa-apa, marah-marah dulu dah. Lagi puasa nggak berasa asin. Nah, dicobain tuh ibu. Cobain ini kan sampai di mulut doang. Habis cobain dilepehin lagi. Ya, manis atau asin cukup, udah lepehin lagi. Itu lauku ta'amin, mencicipi atau merasakan makanan. Kenapa? Ya, di situ kenapa makruh? Ya, kenapa makruh mencicipi makanan? Khaufal wusuli ila halqihi, dikhawatirkan nanti sampai itu makanan ke kerongkongan. Nah, tuh. Jadi hanya sampai di makruh doang. Nggak sampai batal tuh ibu kalau mencicipi makanan, ya. Nah makanya ente harus terima kasih bini ente tuh, ya. Dia korbanin perasaannya tuh. Kalau lagi puasa dicicipin juga, kan perbuatan makruh tuh. Kan sebagusnya makruh digali, dikerjain juga. Ini mah udah tinggal makan doang, marah-marah mulu. Bini marah-marahin, gimana sih bu? Nggak pernah puasa, masak nggak udah sama apa? Padahal udah gua cobain ya. Jadi sampai di makruh doang, tidak sampai di apa? Di sampai membatalkan. Itu dikatakan begitu. Nah, dari sini dikatakan wa mahallul karohati, kalau mencicipi makanan itu makruh, tepatnya di mana? Illa takut lahu hajatun, kalau nggak ada kebutuhan. Kalau istri kita, ibu kita masak ada kebutuhan nggak? Ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Yaitu untuk apa? Merasakan makanan buat nanti dimakan sama. Tapi kalau memang iseng doang gitu, ya, umumnya ibu udah masak nih, saya rasa. Anaknya yang perempuan nyobain lagi, apa urusannya? Ibunya udah nyobain tadi, udah pas. Berarti tuh anak apa? Ya, makruh tuh. Tapi ibunya nggak makruh. Kenapa? Karena dia ada hajat. Amat tabahu rajulan kana aw imra'atan. Adapun juru masak, ibu katakan baik laki-laki ataupun perempuan, wa man lahu shaghirun, dan orang yang punya anak kecil, fala yukrahu fi haqqihima, tidak dimakruhkan. Istri kita, ibu kita, ya tidak makruh mencicipi makanan. Ini yang makruh mencicipi makanan waktu puasa orang yang nggak ada kepentingan seperti itu, yang udah siap saji. Artinya kan si pemasak tadi sudah cobain, cobain lagi orang cicip-cicipin gitu. Nah itu tuh, ya yang makruh. Jadi kalau begitu istri kita yang mencicipi makanan ketika lagi puasa, ya itu tidak makruh. Ibu kita juga begitu. Ya, qala Az-Zayyadi, ini dikatakan oleh Az-Zayyadi. Insyaallah nanti kita lanjutkan wahdijamun, ya berbekam. Ya masih ada waktu 8 menit, kita baca kitab yang kedua ya. Mana itu udah ada. Baiklah, mari kita lanjutkan kitab yang kedua. Kita lanjutkan bahasan kita kemarin, yaitu masih berbicara masalah apa itu penyakit hati ya. Sekarang wa anfa'u
Su'alul ulama billahi ta'ala wa bidinihi. Ini masalah ragu-ragu. Hati kita ragu-ragu tentang Allah, hati kita ragu-ragu tentang adanya Rasulullah, adanya Rasul. Itu suatu penyakit, bagi kita penyakit hati. Untuk menghilangkan penyakit keraguan tentang adanya Allah dan tentang adanya Rasul, wa anfaul asya, sesuatu yang paling bermanfaat fi izalatihi, di dalam menghilangkan keraguan tadi, su'alul ulama, bertanya kepada orang yang berilmu, bertanya kepada orang alim billahi ta'ala tentang masalah Allah, tentang masalah tauhid, wa bidinihi, tentang masalah agama. Kita tanya dah, ya Ustaz, selama ini saya laku tentang Allah, saya laku tentang Rasul. Nanti kan dikasih nasihat. Ahli yakin wal khasyah, itu ulama termasuk orang yang ahli yakin dan juga orang yang ahli tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, hamba Allah yang paling takut kepadanya adalah ulama. Ya, gitu. Ini dikatakan di sini adalah ahlul yakin wal khasyah. Wa zuhdi fid dunya, dan adalah orang yang zuhud di dunia ini. Fa illam yusadif wahidan minhum, kalau seandainya seorang ini mencari ulama untuk bertanya tentang keraguan dia tentang Allah dan Rasulnya, wa illam fa illam yusadif, kalau dia tidak menemuinya seorang ulama, wahidan minhum, satu pun di antara ulama tadi, fal yanzur fi kutubihim, lihat kitab-kitab yang dikarang oleh ulama itu. Karena kita mau cari ulama gak ada. Nah, ulama pernah mengarang kitab. Nah, kitabnya kita baca, yang menjelaskan tentang keraguan kepada Allah dan keraguan kepada Rasulnya. Allati allafuha, yang mereka para ulama mengarangnya, menyusunnya. Fi ulumit tauhid wal yaqin, yang berkenaan dengan ilmu tauhid dan ilmu dan tentang keyakinan. Ya, kalau ada ulama itu tanya ulama lebih bagus. Kalau gak ada kitab-kitab yang mereka karang, kita baca. Walastu ani bisyaki ma yajidul insanu minal khawatiri wal wasawisi. Yang saya maksudkan keraguan di sini, ya, ma yajidul insan, bukanlah yang saya maksudkan keraguan di sini, kata Al-Habibullah, apa yang ditemui, apa yang didapatkan oleh manusia minal khawatir, dari hal-hal yang sering terlintas dalam hatinya, wal wasawis, dan perasaan-perasaan wiswas, bukan itu yang saya maksudkan. Fi umuril iman, tentang hal-hal keimanan, bima yu'lamu budlanuhu, atau bima ya'lamu budlanuhu, dengan apa-apa yang sudah ketahui tentang perkara kebatinannya, ketidakbenarannya. Jadi bukan masalah hati kita kadang-kadang ini benar enggak ya, gitu. Bukan itu yang saya maksudkan. Atau kadang-kadang keraguan. Ini yang saya maksud adalah ragu tentang adanya Allah, ragu tentang adanya Rasul. Itu yang saya maksud. Bukan hanya sekedar wiswas atau was-was hati doang, bukan. Wa yajidu qalbahu musaddiman, dan dia dapatkan hatinya menolaknya, ya, ala khilafihi, terhadap, ya, perbedaannya. Nah, hatinya nolak, ya, hatinya nolak itu, nggak mau, ya, nggak mau itu menerima. Jadi sebenarnya mulut mengatakan iya, hati belum tentu mengatakan iya. Jadi yang paling benar adalah hati kita. Ketika mulut mengatakan tidak, hati mengatakan oh belum tentu tidak, gitu ya. Nah, jadi sini katanya keraguan ini waya jidu qalbu musaddiman, hatinya menolaknya ala khilafi, terhadap perbedaan pendapat dengan dia. Hati sama dia berbeda. Wa nafsuhu karihatan, dan juga jiwanya itu membencinya sebenarnya, karihatan lahu wa nafiratan anhu, dan juga sebenarnya jiwanya itu tidak menyukainya. Fa inna dzalika huwal waswasa, itulah yang dinamakan wiswas, ya, waswas. Ya, jadi waswas itu hati kita menolak, jiwa kita itu membencinya. Kalau begitu, kalau waswas itu wa yakfil insanu fiha ayyakraha. Kalau memang sebatas wiswas gitu aja, cukup manusia itu membencinya. Wa ya'ridu anha, dan dia
melemparnya ke perasaan tadi, wa yasta'idzu billahi minha, dan dia mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada was-was, ya begitu aja, dia lempar perasaan tadi, ini setan. Ya, nauzubillah min dzalik, kok gini sih hati saya. Tapi kalau sudah ragu tentang adanya Allah, tentang keberadaan Allah, tentang adanya Rasulullah, ya itu kita tanya ulama, kita baca kitab mereka kepada ulama. Wa min a'zami amradil qulub. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Para jemaah, sebelum kita berdoa, mari kita baca Fatihah dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang telah mendoakan hartanya di musala kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang-orang yang sudah meninggal dunia di Allah bin Riyadil Jannah, di antaranya Ustaz Haji Sarmada yang beberapa hari lalu meninggal dunia, juga yang lain-lainnya. Samping itu kita baca Fatihah yang lagi pada sakit, Ibu Hajat Nur Laila atau yang dikenal Ibu Hajat Nur lagi dirawat di masyarakat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, dan juga yang lain-lainnya ya. Dari kita baca Fatihah, mudah-mudahan anak cucu kita sudah belajar menjaga peliharaan Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. له فيها سبحانك اللهم وتحيته